Pengertian rumah, perumahan, dan permukiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 1 dijelaskan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. 1. Peluang pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan serta pemukiman merupakan sebuah bentuk pekerjaan konstruksi berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan akan hunian bagi masyarakat. Peluang yang ada pembangunan perumahan antara lain: meningkatnya pendapatan daerah dikarenakan adanya pajak dan restribusi dari proses pembangunan perumahan, adanya koordinasi yang semakin baik antara pemerintah dan pihak pengembang perumahan untuk membangun permukiman dan perumahan, perkembangan teknologi di bidang konstruksi yang terus berkembang. 2. Faktor kendala pembangunan perumahan dan permukiman. Semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana tempat tinggal bagi masyarakat. Tentunya dalam proses pembangunan perumahan akan mengalami kendala dan hambatan. Di antaranya ketersediaan lahan yang sangat terbatas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, informasi yang terbatas, kemampuan pemerintah daerah yang terbatas, proses perizinan dan birokrasi yang belum dipahami oleh beberapa developer perumahan. C. Perencanaan pembangunan perumahan. Sebelum proses pembangunan perumahan dilaksanakan, ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan, antara lain aspek teknis konstruksi bangunan. Koefisien dasar bangunan KDB merupakan angka persentase perbandingan antara lain luas semua lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan perpetakan, perencanaan yang dimiliki sesuai dengan rencana tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien lantai bangunan KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung yang dengan luas tanah perpetakan. For area ratio VAR. VAR adalah perbandingan total luas lantai bangunan dengan ukuran sebidang tanah di mana bangunan tersebut dibangun. Garis sempadan bangunan GSB. GSB merupakan garis batas luar pengaman yang ditentukan dalam membangun sebuah bangunan ataupun pagar yang ditarik dengan jarak tertentu sejajar dengan jalan as, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas. B. Aspek sosial ekonomi. Bagaimana interaksi yang dilakukan antara sesama masyarakat, karakter masyarakat setempat, tingkat ekonomi masyarakat. C. Aspek kesehatan. Ketercukupan air bersih, ketercukupan cahaya, ketercukupan udara. D. Aspek legalitas atau perizinan. Izin pengolahan tanah IPT, izin kebebasan, izin mendirikan bangunan IMB, perizinan lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. 4. Pemilihan tapak untuk perumahan. Tapak adalah sebidang lahan atau sepetak tanah yang mempunyai batas yang jelas serta kondisi permukaannya mempunyai karakteristik khusus. Pertanyaannya adalah yang satu, apa pengertian rumah?
Dan yang kedua adalah apa pengertian dari pemukiman.